Dulu era-era gue masih menjadi script continuity, ya 5 tahun yang gue jadi script continuity itu gue terlalu idealis juga, gitu. Sampai beberapa gue suka berantem sama sutradara, akhirnya jadi ada slack sedikit kayak gitu. Karena gue mempertahankan continuity kan. Iya betul. Sampai akhirnya pernah gue ngomong, lu kalau nggak butuh continuity ngapain calling gue kan? Yes, betul. Gitu gue cabut nih, gue resign. Halo para pecinta film Indonesia, bersama saya Ismi Melinda di Troy's Film Podcast. Nah, biasanya kan kalau lo semua nih yang pada nonton, biasanya nonton film itu yang udah jadi, yang udah sempurna, yang udah tayang di bioskop dan kita bisa nikmatin itu film ataupun di TV di rumah kalian. Tapi gimana sih cara pembuatannya? Biasanya ada behind the scene-nya. Banyak banget orang yang terlibat di sana. Mungkin yang kita familiar itu ya seperti kayak produser, ada juga sutradara, ada juga tim make up or tim kostum, itu yang biasanya familiar. Ada juga posisi yang biasanya juga ini tuh amat sangat menentukan dalam sebuah film, dan posisi ini sangat penting banget dari pembuatan film tersebut. Posisi ini sih biasanya jarang orang familiar dengan posisi ini, tapi selalu ada di sebuah perfilman. Apa itu dia? Itu adalah script continuity. Nah, script continuity ini seperti apa sih cara kerjanya? Terus gimana sih dia kerjanya ataupun orang-orangnya seperti apa? Langsung aja kita tanya sama Bang Oim Joiko yang sudah hadir di sini. Terima kasih lo udah hadir di Troy's Film Podcast, ya kan? Nah, sebetulnya sih pengen tanya-tanya nanti akan lebih banyak tentang perfilman dan job desk-nya script continuity itu seperti apa. Cuman ini kita personal dulu ya, karena unik banget nih namanya. Bang Oim Joiko. Ya, itu nama asli atau nama samaran atau nama biar sama-sama dengan BTS? Ya, ada sejarahnya juga BTS? Sih sebenarnya. Enggak ya, enggak tahu. Apa ya, ini sebenarnya nama panggung ya, di perfilman ya, antara kru-kru film segala macam di dunia perfilman. Jadi nama asli gue kan sebenarnya Abdurrahim. Gitu, kok jauh banget ya? Ya ke Oim. Jadi Abdurrahim tuh diambilnya Oim gitu. Oh, ya ada Imnya, ya. Oke. Nah, terus belakangnya itu Joiko itu sebenarnya gara-gara memang gue dulu sebagai script continuity itu gue suka bikin pengajuan gue ya mentoknya adalah ya ATK aja yang mereknya JOYKO gitu. Oh gitu. Menarik sih, terus lama-lama jadi akhirnya beberapa teman dipanggil Joiko gitu. Terus gue pikir-pikir setelah itu kayaknya menarik, gue rubah Y-nya jadi I gitu. Jadi tapi yang rubah itu sendiri? Iya, gue rubah sendiri dan akhirnya jadi hoki. Gue bisa bertahan sampai sekarang di dunia perfilman. Jadi kalau misalnya selama 13 tahun lebih. 13 tahun. Wow. Ya. Biasanya orang lama sekali ya. Ya, lumayan lah ya. Berarti usia berapa tuh? Lupa ya usia berapa. Oh, jangan tanya umur ya. Iya, itu kayaknya sensitif ya kan. Tapi awal mulainya terjun ke dunia film, terus akhirnya kayak kan biasanya orang kalau misalkan film tuh aku pengen jadi aktor dulu. Mungkin pernah nggak jadi aktor ataupun pernah mencoba hal lain jadi apa gitu dalam perfilman, terus akhirnya kayak udahlah gue tetap jadi script continuity atau apa gitu. Jadi gini, awal mulanya gue tuh suka bermain di teater di lingkungan rumah. Ya kan, ketika teater itu adalah seni yang menurut gue jadi menyenangkan, akhirnya gue coba dalamin. Tapi gue nggak pernah berpikir untuk punya cita-cita menjadi seorang artis, pemain film kayak gitu-gitu, enggak. Gue mengalir aja gitu. Terus tiba-tiba ada kawan di situ, di tempat lingkungan gue, dia itu ngajakin gue kerja. Dimana dia ngajakin gue kerja untuk terlibat di salah satu FTV lah di FTV dulu FTV awalnya. ya, terlibat jadi kru dan
gue menjadi pembantu umum, tukang bikinin Oh kopi. gitu, Iya. sempat jadi PU juga. Ya, PU. Oh oke, wow luar biasa. Terus Tapi itu 3 bulan. 3 bulan. Abis itu? Gua nggak tahu kesempatan, mungkin Tuhan ngasih gua kesempatan. Tiba-tiba sutradara dan tim ini punya project yang bentrok, 3 harus berbarengan. Dan nggak taunya sutradaranya nunjuk gua untuk menjadi seorang clapper boy gitu. Oh clapper dulu. Clapper dulu. Dari PU terus habis itu clapper. Dan gua nggak tahu itu clapper scene itu apa, take itu apa, shot itu apa. Itu waktu itu di FTV juga. Di FTV. Terus tapi ada yang ngajarin atau kayak gimana tuh? Ada yang ngajarin, tapi gue berusaha untuk memahami apa sih take, apa sih shot, gitu, apa sih scene gitu. Ketika gue tanya-tanya sama beberapa di lingkungan pekerjaan itu, akhirnya gue memahami, terus sutradara ini senang, akhirnya gue diangkat jadi script continuity. Oh dari situ. Yes. Terus habis itu? Baru mulai senang baca skenario, berimajinasi, karena nggak jauh dari teater ya kan. Teater berimajinasi, ketika gue baca skenario, oh ternyata gue masuk ke dalam cerita, oh gini. Oke, ya berkembang 2-3 bulan lah gue di FTV. Akhirnya ada salah satu asisten direktur yang ngajak gue terjun di film. Ya akhirnya gue ikut terlibat di sana. Oke, akhirnya ke film. Berarti film pertama apa tuh? Film pertama gue itu Jelangkung 3. Oh wow. Horor. Iya. Sutradaranya itu Angga Dwi Masa Songko. Wah, sama Mas Angga. Oke. Iya. Aku pernah soalnya sama Mas Angga di Wiro Sableng. Di Wiro Sableng ya. Ya itu dia kayaknya sih film pertamanya dia film horor dan terakhirnya mungkin ya. Iya. Sekarang udah banyak film action sih kalau Mas Angga ya kan. Kalau Mas Angga mungkin mau apa namanya? Apa nih? mau, kita lagi kosong nih gitu. Oke, nah kalau penonton kita kan ini kebanyakan orang-orang yang nggak tahu tentang apa namanya dunia produksi film atau pembuatan film. Nah, boleh tolong jelasin gak sih kayak seorang script continuity itu seperti apa kerjanya, terus tanggung jawabnya ke siapa dan gimana gitu ya mekanismenya? Sebenarnya script continuity itu bagian dari penyutradaraan ya. Jadi ada sutradara, astrada, habis itu baru script continuity. Nah, script continuity itu tugasnya ya dia hanya mengontrol, ya kan, memantau perkembangan di dalam skenario di saat memvisualkan atau membuat sebuah adegan. Gitu yang perlu dijaga secara baju dasar ya, baju, kostumnya itu memang perlu banget dijaga. And then ada emosi, naik turunnya emosi itu juga perlu, segala macam, properti. Jadi yang mencakup urusannya dengan masalah continuity ya kita itu yang harus ngejaga. Bertanggung jawab ya. Oke. Lumayan susah dong ya kan, karena harus bener-bener ya lumayan memperhatikan banget gitu kan. Berarti ini tipe orang pemerhati banget dong. Akhirnya jadi script kayaknya di filmnya doang ya. Continuity apa gitu kan. Apa, Ya kan biasanya kan, tapi ada gak sih kayak, kan ada juga ya orang kayak misalkan, ya bukan maksudnya kita sebagai pemain, karena aku juga pemain ya. Ada juga gak sih kayak ketemu sama pemain yang memang kayak aduh ribet, gak mau dikasih tahu, ataupun sutradara yang kayak menjengkelkan atau gimana gitu. Maksudnya pernah gak sih kerjasama, terus kita sebagai misalkan Bang Oim sendiri sebagai script continuity, akhirnya kayak ini udah dikasih tahu tapi tetap aja ngeyel gitu. Ya mungkin ada beberapa gitu, tapi kita kembali lagi biasanya kalau gue sendiri sebagai script continuity itu gue tidak langsung ke pemain. Jadi gue ada jalur di mana gue harus ngobrol dengan astradanya. Jadi astradanya biasanya yang akan mengingatkan. Oh, gitu. Jadi astradanya yang bilang. Karena ketika gue mengingatkan langsung ke pemain, posisi pekerjaan astrada jadi kayak gue langkahin gitu loh. Jadi gue punya etika kerja itu sih yang membuat gue akhirnya bisa kejaga. Dan biasanya gue ketika ketemu sama pemain yang gak mau dengar, ada sih beberapa gitu, tapi ya biasanya gue langsung ke astrada.
Kayak asranya aja biar asrada yang bertindak gitu ya. Oke, paham. Karena biasanya nih ya kalau misalkan di film ya pasti ada script continuity gitu. Tapi rata-rata kayak di sinetron ataupun FTV tuh jarang loh ada script continuity. Dia lebih ke asrada tuh udah nyatu sama script continuity. Benar gak sih? Ya. Sebenarnya ada, cuma memang tidak terlalu mencolok aja gitu. Perannya juga tidak terlalu, karena yang gue tahu tuh sinetron itu kan dia kejar tayang ya, jadi dan caranya mereka tuh instan secara pencahayaan, pengambilan gambar, ya udah gitu, apa adanya gitu. Tapi ketika kita masuk ke dunia perfilman itu sebenarnya masing-masing divisi itu sangat-sangat berperan dan mereka biasanya suka fight. Iya, gitu. Itu tim ya, karena kan sebuah film juga bisa dibilang bagus karena timnya juga bagus gitu kan. Semuanya bekerja pada porsinya dan posisinya. Benar sekali. Terus kalau misalnya nih suatu scene ada yang lo lihat nggak benar, terus direkturnya sama pemainnya nggak benar, bilangin tapi nggak digubris sama mereka, tetap bertahan sama catatan lo atau gimana? Nah ini yang ini yang seru. Ini yang seru. Dulu era-era gue masih menjadi script continuity ya 5 tahun yang gue jadi script continuity itu gue terlalu idealis juga gitu, sampai beberapa gue suka berantem sama sutradara, akhirnya jadi ada slack sedikit kayak gitu karena gue mempertahankan continuity kan. Iya betul. Sampai akhirnya pernah gue ngomong, lu kalau nggak butuh continuity ngapain calling gua kan? Yes, betul. Gitu gue cabut nih, gue resign. Tapi kan harusnya kalau misalkan ini sebagai ini kayak udahlah gue gaji buta aja ya udah biarin aja. Tapi kan tanggung jawabnya itu ya. Kayak karena gue berprinsip ketika gue mendapat sebuah project film, gue bukan hanya untuk membantu doang dan terlibat doang, tapi gue punya tanggung jawab dan ini karya gue juga. Jadi gue sudah menancapkan ke dalam diri gue seperti itu. Ini karya gue harus berjuang di posisi gue gitu. Wah. Nah makanya di saat itu gue sering berantem sama sutradara. Beberapa sutradara lah. Mungkin lebih dari 3-4 orang. Oh iya. Gak boleh di-spill ya. Gak apa-apa sih sebenarnya. Disebutin juga gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Tapi ya terserah sih. Kalau keberatan gak usah juga. Jangan lah ya, kasihan. Banyak sutradara kayak Gareth Evans. Waktu itu gue shooting The Raid ya kan. Ya karena gitu kalau gak salah sih aku dengar pembuatannya itu bisa scene-nya tuh banyak banget gitu kan. Berkali-kali tag gitu, bukan scene-nya tapi lebih ke berkali-kali tag gitu ya. Iya, Gareth Evans gue pernah ribut, sama Mo Brothers juga gue pernah ribut. And then sama Hanung Bramantyo juga gue pernah ribut dan sampai kenapa itu? Coba. Ya karena masalah continuity. Oh iya. Gitu. Tapi setelah 10 tahun gue beroperasi sebagai script continuity, mulai gue mengkoreksi diri dan gue mempelajari kembali lagi sebuah produksi project film yang dikerjakan kan keputusannya generalnya adalah sutradara. Harusnya gue lebih menghargai itu. Karena sutradara itu mereka akan tahu di mana gue akan potong cuttingnya, udah tahu editingnya, ya kan? Dia udah pasti menyimpulkan. Walaupun gue disalahkan atau bagaimana ataupun gue mempertahankan itu, akhirnya gue sadar dan gue banyak belajar sih dari sutradara yang gue ributin itu. Jadi kalau sekarang lebih ke kayak gimana tuh? Kalau sekarang gue lebih kalem, lebih mengikuti aja gitu. Tapi di mana ada kesepakatan ketika ada yang fatal, yang menurut gue akan jadi fatal, gue akan berdiskus dengan Astrada nggak tembus, gue akan berdiskus dengan sutradara akhirnya mengiyakan, ya udah berarti keputusan ke sutradara. Gitu. Jadi nanti ketika ada hasilnya di editing ternyata oh iya benar ya, Oim udah ngingetin nih gini-gini, ternyata ya udah terjadi, nggak mungkin bisa diambil lagi. Kalau diambil lagi ya produksi ulang kan gitu. Iya betul. Retake. Karena benar juga sih, kalau aku kan kita pernah kerja bareng ya di film sebelumnya. Jadi buat penonton, aku tuh pernah kerja bareng sama. Film apa ya? Belum keluar. Oh belum keluar. Ya kan? Secret ya kan. Dan aku kayak
apa namanya, malah kayak jarang ya kita ngobrol. Kan biasanya ada yang beberapa film yang memang aku sebelumnya itu lebih ke sering gitu ngingetin kayak kita mau take nih, dia pasti akan kayak datang terus habis itu ngasih tahu ke kita, Kak jangan lupa ya ini adegannya seperti ini seperti ini seperti ini, terus kita diliatin videonya gitu-gitu. Tapi kalau sama Bang Im kayaknya enggak sih. Enggak. Karena ya itu di mana kita ada etika kerja, aku harus ngingetin ke Astradanya dulu, gitu. Jadi nggak langsung aku langsung maju gitu, karena itu kan rananya Astrada. Ketika pengadegan Astrada sedang memberikan adegan, ya harusnya Astrada pun juga harus melihat adegan itu. Jadi sebelum script continuity mengingatkan, dia tuh udah tahu harusnya. Oh dia salah nih, harusnya begini gitu. Oh enggak, biasanya saya pernah tuh kejadian di mana Astrada yang ngingatin, terus pemainnya enggak kok gini-gini, coba finalnya ke OIM gitu. Oke. Nah baru aku maju, kalau ketika aku dikasih kesempatan untuk maju baru dikasih dan ngingetin gitu aja. Cuma hampir rata-rata anak script continuity sekarang, generasi sekarang tuh ya mereka hanya standar aja, menjaga baju, kostum, wardrobe, makeup, terus prop itu aja gitu. Tapi continuity secara emosi itu jarang sekali. Iya jarang sih. Iya. Lebih ke kayaknya tadi darahnya di sini deh. Kayaknya tadi ini rambutnya nggak gini deh gitu. Iya sih lebih kebanyakan kayak gitu. Nah, tapi kalau Bang Wim sendiri kalau aku masih ya itu boleh, itu sebenarnya hanya basic ya, tapi ada lagi yang harus lebih dalamin buat anak-anak script continuity, itu lebih ke menjaga emosi pemainnya. Ketika di dialog ini nih harusnya naik nih gitu. Biasanya tuh kan ada pengadeganan yang dimana masternya nadanya tinggi gitu. Ketika ketemu mediumnya ternyata nadanya turun gitu. Nah itu kita lebih ngingetin. Iya, tapi jarang sih aku dapat ketemu script continuity yang ngingetin tentang gitu emosi ya. Jarang banget kan. Lebih ke ya continuity yang tadi Bang Wim ceritain gitu kan. Karena kadang-kadang pemain juga ada beberapa yang pemain ketika masternya dia bagus, ketika dia disuruh pancing lawan mainnya dia tidak sama dengan emosinya, itu menurut saya. Dan saya tuh paling bawel tuh di situ. Jadi suka maju kadang-kadang gitu untuk ngingetin harusnya mancingnya harus sama gitu. Karena ketika dipancing lawan mainnya itu akan berubah ketika nadanya berbeda gitu. Naik emosi turunnya tuh kalau nggak sama jadi nggak continuity. Iya. Berarti itu ya script continuity. Ya. Tapi sekarang tuh punya tim script continuity itu ada tim kayak misalkan kayak di OP kan ada tim, ataupun kayak kostum tuh ada timnya gitu beberapa. Kalau seperti itu ada juga. Jadi untuk sekarang berapa banyak tuh? Tergantung udah jadi bos. Sebenarnya bukan bos ya, lebih kayak leader aja sih. Yes, leader. Karena dari dulu gue ngebentuk tim itu nggak pernah menganggap mereka adalah anak buah gue. Gue selalu bilang kita adalah teamwork. Tanpa mereka gue juga nggak bisa di posisi ini gitu. Cuma emang tanggung jawab gue aja terhadap sutradara, produser, dan film ini memang pemimpinnya gue gitu. Terus biasanya kalau untuk satu kamera itu kita bikinnya timnya itu bertiga. Oh gitu. Oke. Jadi ada 3 orang di situ. 3 orang. Jadi setiap produksi pasti ada 3 orang gitu. Ada 3 orang. Yang kayak misalkan kan kalau Bang Wim untuk apa itu apa job desk? Ya normalnya sih 3 ya gitu. Tapi balik lagi ke production house-nya, kalau ternyata tidak waktunya gitu kan tidak mencukupi ya kita mau nggak mau jadi double. Tapi kalau gitu. Proporsionalnya 3. Nah 3 ini kayak job desk-nya tuh apa aja? Job desk-nya yang pertama ya Clapper ya, gitu, yang sebenarnya Clapper itu sebenarnya under kamera ya, gitu. Biasanya bukan script continuity gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi akhirnya lama kelamaan jadi anak script. Oh gitu. Ini aku baru tahu sih. Iya. Oh itu jadi bagian dari script. Terus? Terus kedua visual continuity.
Jadi script continuity-nya yang dimonitoring segala macam. Nah, nanti visualnya yang di depan. Gitu. Jadi komunikasinya tuh dari script continuity, oh ini continuity gini. Nah, nanti di depan akan menyampaikan teman ke pemain. Makanya asisten gue suka ngasih tahu kan ya. Sebenarnya itu dari gue. Tapi gue nggak kelihatan. Iya gitu. iya, makanya gue kok kayak nggak pernah ketemu gitu ya. Ternyata ya kan. Tapi memang harus selalu ada yang kontrol gitu. Iya, kan. selalu ada yang kontrol ya, selalu nanya, selalu ngebilangin gitu. Oke, itu berarti emang bagusnya si 3 ya. Iya. Biar lebih Abdul kan kita saling mengingatkan juga kan. Betul. Terus kalau misalkan produksi film kayak gimana sih yang menurut Bang Oyem nih? Ini udah dibaca nih skripnya, terus kayaknya listnya nih kayaknya bakal jadi ribet nih. Gimana tuh cara ngatasinnya? Ya kita balik lagi ke setiap cerita ya. Setiap gue dapet cerita atau skenario yang menurut gue jadi ribet, gue akan mengatur strategi tim juga gitu. Kemungkinan gue sesuai dengan kebutuhan. Misalkan ternyata kita syutingnya harus di 2 kamera, terus tiba-tiba di outdoor, gunung, apa segala macam. Nah itu gue juga nggak mungkin bertiga gitu. Ya, lebih berarti. Bisa berempat, bisa berlima gitu. Untuk ngejagain ya, continuity. Tapi ya mereka juga akan perannya juga akan ada masing-masing gitu. Kayak yang misalkan Clapper kan jadi 2, visualnya memang tetap 1, tapi nanti di belakang gue ada orang yang akan bolak-balik untuk ngingetin ke sana gitu, ke depan ke anak visualnya gitu sih. Iya. Tapi untuk saat ini sebenarnya script continuity sangat kebantu banget ya dengan makin majunya teknologi ya kan. Jadi menurut gue lebih gampang dan lebih aman sih. Oke, emang apa bedanya tuh kayak zaman dulu sama zaman sekarang? Kalau zaman dulu kan gue ngejagain continuity aja harus ngegambar. Iya. Jadi setiap scene gue ngeliat ada pemain dari jauh, oh bajunya ini, gue jadi gambar orang, terus gue tinggal tandain, oh ini bajunya ini. Oh gitu. Yes. Terus ya setiap dialog, karena kan kita mau cepet kan, gitu. Kalau dulu kan masih pakai kaset tuh. Iya. Jadi mundurinnya lama segala macem gitu kan. Jadi gue harus ada itu, dan ketika ada dialog, setiap dialog pergerakan itu selalu gue tandain. Per dialog. Oh ya, jadi dialog A misalkan berubah dialog A pegang ini, terus gue biasa nandain. Nah di situ anak script continuity yang sekarang nggak punya ilmunya sih. Iya betul. Nah akhirnya gue bisa ngembangin di mana gue tahu oh pemain sebenarnya punya clue-nya sendiri juga untuk berstrategi ketika mereka berperan dalam sebuah scene itu aja. Biar tetap continuity gitu ya. Continuity terjaga dan akhirnya jadi sebuah kebiasaan ketika mereka berperan aja. Iya. Terus ada kayak misalkan pemain yang memang lo pikir wah ini keren nih, gak harus dijagain, maksudnya gak harus dikasih tahu, tapi dia udah tahu continuity-nya seperti apa gitu. Ada tuh. Ada banyak banget gitu pemain-pemain senior ya, terutama salah satunya Lukman Sardi yang kalau gue bilang aktor bunglon. Bunglon banget, dia jadi apa aja pasti akan stay in karakter. Dan dialognya itu benar-benar kejaga. Yang bedanya dia yang menurut gue jadi gue salut sama dia, skenario yang ditulis sama penulis, dan ketika dia berperan di sebuah peran dan dialognya dia itu sama. Wow. Nah, itu gue cukup salut sama dia. Yes, karena kan biasanya kalau anak-anak sekarang lebih ke improvisasi. Dia pikir improvisasi itu udah keren gitu ya. Iya, benar. Iya kan? Lebih kebanyakan seperti itu. Lebih kebanyakan. Kalau menurut gue aktor dia the best. Lukman Sardi. Terus kalau misalkan nih biasanya kayak ngambil ada tawaran film gitu, pertimbangannya tuh apa? Dulu ya, kalau dulu apa sekarang? Dulu apa sekarang nih? Dulu apa sekarang? Dulu sama sekarang deh, kan?
kan dulu kan idealis ya Iya. kan. Kalau idealis tuh pasti ngelihat ceritanya nih seperti apa nih, ribet nih atau memang wah ini bagus nih ataupun Iya. jadi didirect sama siapa, ini itu menentukan banget gak sih? Ya menentukan juga sih gitu. Kalau dulu gue sempat pilih-pilih juga ketika gue dapat project dan menurut gue ceritanya bagus, ya udah gue akan ikut terlibat dan gue menomorduakan materi. Oh gitu. Wah, Wow. dibayar berapapun. Apa ceritanya bagus? Mungkin normal bayaran. Ini nih anak idealis Tetap bener-bener normal. filman ya kan. Gitu sih. Iya kan? Iya. Ya mungkin tapi alhamdulillah setiap gue dapat project gue dapat cerita yang bagus-bagus sih, yang Dan menurut yang gue bagus. menarik. Yes, amin. Termasuk film yang coming soon kita Yes. buat. Ya. Amin. Amin. Cerita ini mengingatkan gue waktu gue mengerjakan Rumah Dara ya. Oh iya, yang mana tuh? Ya maksudnya cerita ini kan genrenya hampir sama kan. Oh gitu. Iya sama Rumah. Emang di Rumah Dara ikut juga berarti? Iya terlibat. Terlibat juga. Oh, oke sama Kak Denis ya. Yes. Iya. Kemarin sempat bareng dia juga. Rumah Dara keren sih. Terus kalau misalkan film yang paling ribet, misalkan kayak pernah gak sih? Kayak wah ini pernah kan ngerjain nih film. Yeah. Terus kayak ini yang paling susah yang selama ini dikerjain sama Bang Oim gitu. Ada nggak film apa tuh? Ada. Apa tuh? Yang The kayak, Raid. hah? The Raid. The Raid. Oh iya sih. The Raid yang pertama ya. Tapi hasilnya juga luar biasa kan. Sangat-sangat luar biasa. Ceritain dong kayak gimana sih? Maksudnya kok dia bisa seribet itu gitu? Ya mungkin action ya. Terus yang beda actionnya The Raid dari action yang lain itu yang sebelum-sebelumnya ya. Nggak, kalau sekarang mungkin action Indonesia udah makin bagus. Actionnya dia itu bercerita. Jadi penonton menikmati Yes, setuju perkelahian si peran utama itu dengan lawan-lawannya sih. Gitu. Oh, gitu. Itu yang menurut gue jadi unik dan menarik. Terus ribetnya di mana tuh? Ribetnya masalah continuity sih pastinya. Sama action ya. Action. Terus itu dia apa namanya tag-nya yang banyak sekali gitu. Take-nya banyak sekali. Bahkan satu scene itu bukan take-nya aja tapi shot-nya juga banyak. Iya, shotnya tuh berapa? Paling banyak di situ. Kalau nggak salah gue masih inget itu ada satu adegan gold scene-nya Mad Dog. Kang Yayan ya? Iya, Kang Yayan sama si Iko Uwais dan Doni Alamsyah yang berantem bertiga itu. Iya, ha? Itu kita pengerjaannya 2 minggu kalau nggak salah. Satu scene itu dan shotnya sekitar 200. Catat nih yang nonton yang udah 200. berkali-kali nonton ya kan. Yes. Yang udah berkali maksudnya udah pasti Ya. udah tahu lah yang namanya film The Raid karena itu mendunia banget. Jadi scene itu yang paling Ya. banyak shotnya ya. Shotnya banyak banget. Tapi hasilnya juga keren sih. Luar biasa. Banyak aktor-aktor juga yang akhirnya jadi Naik di situ Ya, ya kan akhir- Kang Yayan juga Bang Iko ya, semuanya. akhirnya terlibat ke Hollywood, keluar segala macam. Iya. Dan Nextnya mungkin Bang Oim. ya, nextnya apa? Indonesia aja lah. Kita harus bermimpi tuh harus besar loh ya kan siapa tahu. Enggak, kalau gue pengen punya warna aja Indonesia. Jadi kayak Oke. Hollywood punya warna genre film yang warna film yang sendiri. Jepang juga punya gitu. Tapi Indonesia yang gue perhatiin dari dulu tuh masih lari mau kemana nih? Gitu. Kiblat ya gitu. Dulu gue pernah dengar dan bincang-bincang sama teman kiblat film Indonesia tuh lebih ke Prancis gitu. Tapi yang ngasain perfilman Indonesia kan bukan orang Prancis. Ya tau lah orang mana. Gitu sih. Tapi kalau ngelihat perfilman sekarang gimana tuh menurut Bang Oim? Oh, maju banget dan makin keren sih gitu. Iya kan? Ah, Apalagi yang suka tuh yang sekarang lagi tayang ya. Ya, Gadis Kretek. Gadis Kretek Udah nonton? lagi on. Oh, lagi Lagi on progress maksudnya gue mau nonton tapi ragu karena gue juga lagi Sibuk. belajar Oh. nulis Nulis? skenario. Emang nulis skenario juga? Yes. Oh wow, maksudnya apa? Pernah maksudnya udah Buat udah sendiri sih. Ya Buat itu sendiri. salah satunya Rubik itu. Oh iya, aku udah nonton. By the way, bukan hanya script continuity juga, Bang Oim juga terlibat bikin film festival ya, film pendek ya. Iya, Dan aku film udah pendek. nonton filmnya. Judulnya Iya. Rubik ya kan. Itu nulis sendiri. Nulis sendiri. Coba dong ceritain dong tentang Rubik itu seperti apa. Akhirnya jadi kayak
Wah, yuk gue mau nih bikin film ini, Rubik. Gitu. Apa ya? Sebenarnya ada satu pihak kecil ya yang pengen mereka ngajakin, yuk kita bikin film pendek gitu. Terus gue bilang gue nggak punya ide gitu. Lo punya ide nggak gitu? Ternyata dia ngasih 13 ide cerita, tapi belum ada skenarionya gitu. Cuma baru ide aja. Terus ketika ide gue baca, wah gue menariknya Rubik nih gitu. Setelah itu gue pulang, gue sepanjang perjalanan pulang gue mikirin Rubik nih enaknya gue apain ya gitu. Ternyata Rubik ini gue bikin jadi kayak sebuah media untuk membuka kunci dunia yang berbeda gitu. Ya, Referensi ya film gue kayak Jumanji kayak gitu-gitu ya. Akhirnya bisa kesampaian sampai sekarang. Tapi kok bisa sih nulis juga? Itu kan perlu belajar gitu juga gak sih? Ya memang gue belajar, gue ngambil kelas. Oh gitu, sempat ngambil kelas apa maksudnya untuk nulis skenario? Penulisan. Sekolah? Cuma ini aja sih kayak workshop aja gitu. Oh gitu, berarti ada memang sekolahnya ada tapi kayaknya kurang apa ya, harus pasti lama ya gitu. Berapa lama tuh waktu itu belajar? Waktu itu 2 bulan deh. 2 bulan? 2 bulan. Cepat lah. Ya kan dalam waktu 2 bulan terus bisa, mungkin karena emang imajinasinya udah dikasih ada. dasar dan gue sering banyak baca skenario yang project gue dapet kan. Jadi akhirnya gue bisa mengkolaborasikan pengalaman gue sama pembelajaran yang baru yang pengen gue dalamin itu sih. Terus kayak akhirnya jadi film akhirnya jadi sebuah skenario, itu berapa lama tuh bikinnya? Dari tergantung dari tingkat kesulitan. Gue juga lagi ada ngerjain skenario cerita panjang gue ini udah cukup lama juga sih. Wow. Dari 2017 dan sampai sekarang belum kelar. Kenapa baru draft 1. Karena gue butuh risetnya sensitif sih. Gitu, cerita ini lumayan sensitif dan gue banyak diskusi dengan beberapa sutradara dan penulis juga dan beberapa filmmaker yang mereka bilang ini sensitif dan tapi cerita lo bagus, gue suka segala macem ya gue coba untuk pelan-pelan aja. Tentang apa tuh, boleh nggak di-spill? Rahasia. Ya, hampir sama film kita yang kita buat, genre-nya. Yes. Ada actionnya juga? Actionnya ada, cuma nggak terlalu banyak. Tapi nggak horor kan? Nggak. Kenapa kan kalau misalkan kalau lihat ya film-film Indonesia karena sekarang tuh lebih banyak horor, tertarik nggak sih kayak bikin horor? Kayaknya bosen nggak sih? Tapi orang Indonesia ya mostly penontonnya banyak ke horor gitu. Ya kalau gue melihatnya gini ya, horor itu kan mistis ya. Jadi dan Indonesia itu kulturnya orang-orang itu hampir 80% masih percaya hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika dibuatkan cerita atau film yang itu mungkin mereka pasti akan mau gak mau tertarik. Cuma ya sayangnya ketika mereka sudah tahu, mereka sudah nonton, tapi yang mereka cari sebenarnya bukan ceritanya, tapi jump scare-nya. Ketakutannya gitu sih sebenarnya. Iya, tapi makanya kebanyakan tuh orang-orang, maksudnya ya orang Indonesia please dong, kita harus apresiasi sama orang-orang yang bikin cerita, bikin skenario. Jadi kita harus nonton juga karena ceritanya, bukan karena jump scare-nya aja gitu. Iya, benar-benar. Ya kan? Ini udah berkarya, udah bikin skenario dan akhirnya menjadi director ya di film Rubik juga. Yes. Wow, mungkin nextnya akan jadi director memang di Indonesia. Amin. Kita loh filmnya udah nonton. Mantap ya kan. Tayang di mana nanti? Coba dong promo. Karena mau tayangnya sih di Indodax ya. Indodax itu apa tuh? Mungkin teman-teman penonton belum tahu. Cryptocurrency. Tapi dia setiap tahun selalu mengadakan film festival film pendek yang beberapa senior filmmaker Indonesia juga akan terlibat untuk jadi juri. Oh gitu. Oh berarti ada beberapa filmmaker juga yang untuk akan jadi juri di sana. Wah, semoga ya film Rubik bisa bisa menang.
Untungnya Rubik itu nggak ngikut festival. Oh dia nggak ikut. Nggak Terus maksudnya tayangnya Jadi, aja. Iya. Oh oke. Gitu. Kayaknya sih gitu karena saya bikin cerita itu saya buat. Setelah itu saya kasih ke teman saya, nggak taunya dapat biaya dari Indodax untuk buat film itu. Oh gitu, oke. Berarti kalau itu tapi memang ada sponsornya. Iya. Ada sponsornya, nggak biaya sendiri kan? Enggak. Oh sih, keren udah dapat sponsor film. Yes, next semoga ya dapat film yang panjang gitu. Amin. Amin. Para investor, ayo. Kemana investornya yang mana? Tuh ada tuh di sana. Di belakang ini, di belakang pintu. Oke, kalau Bang Aim kapan nih terakhir nonton film Indonesia ya? Tapi dengan beli tiket sendiri. Ya. Terus habis itu bukan karena premier atau undangan gitu. Kapan terakhir? Dan film apa? Indonesia ya Indonesia. Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Why? Kenapa? Apa ya? Terlalu lagi mengejar sesuatu ya. Ketika gue jadi script continuity, memang gue punya waktu itu ya, waktu masih banyak callingan. Oke. Ya kan yang nggak berhenti itu ya memang nggak ada waktunya kan. Tapi ketika gue mencoba untuk makin mencari dan belajar lagi untuk menjadi seorang director dan penulis cerita, akhirnya gue berusaha untuk nggak pernah menonton film. Gitu. Kenapa? Karena gue takut ketika gue buat cerita atau gue ngedirect, akhirnya itu jadi referensi gue gitu. Oh, kebalik ya, cukup unik ya ini. Biasanya kan orang tuh mau bikin cerita atau mau bikin sebuah film itu biasanya banyak nonton film karena nanti akan menjadi referensi buat dia. Kok ini kebalik gitu? Kan biar gue menciptakan formula sendiri jadinya kan. Ketika gue mengembangkan riset dengan langsung ke narasumber apa segala macam, akhirnya kan imajinasi gue nggak tersentuh dengan referensi film lain. Wow. Harusnya sih gitu ya. Yes. Gitu. Wah, Jadi kita punya terobosan baru gitu. Keren ya. Beda memang. Seperti namanya ya, unik. Enjoy kok. Tapi nggak tahu ya senior yang lain. Iya. Kalau misalkan director nih, selama nih kita sambil nanya itu lihat soalnya ada. Selama bergelut di dunia film, paling sering produksi sama director siapa? Pindah-pindah sih. Pindah-pindah ya. Kok Anda tidak setia sih? Bukan yang nggak setia. Apa karena ini waktunya? Enggak ya. Bukan sih. Lebih kayak gue kasih kan ya 13 tahun lebih gue di script continuity, kan setiap director punya karakternya masing-masing. Yep. Jadi gue jadi kayak banyak dapat ilmu dari hampir semua director yang gue terlibat, beda-beda gitu. Jadi biasanya gue 3 film sama director A, terus tiba-tiba gue pindah, entah kenapa gue yang mengalir aja. Tapi ketika gue melihat sebuah cerita dan gue suka directornya ya pasti biasanya gue paling sering sama director siapa ya? Kebanyakan nih kayaknya. Ya belum lama lagi, yang beberapa tahun terakhir gue sih sama Kino ya. Oh oke. Udah berapa bulan sama Bang Kino? Sama Kino mungkin udah 4 mungkin 5. Oh wow, Gitu. udah banyak ya. Terus sama Mas Garin juga. Banyak film besar ya. Film-filmnya Mas Garin pernah. Paling ribet sama director siapa? Sutradara siapa ya? Akhirnya gue gue malas lagi deh sama dia gitu. Oh nggak ada sih. Ya itu pengalamannya itu ketika gue masih idealis ya gue ribut gitu. Itu aja sih. Menurut gue director nggak ada yang ribet sih gitu. Karena memang itu tuntutan kemauannya dia. Sebenarnya gue sebagai script continuity itu harus menservis dia dan mensupport dia. Lo mau apa? Biar gue jagain gitu. Oke. Nggak yang gua ngeyel gitu ribet nih sutradaranya nih ya, emang kebutuhannya seperti itu, terus kita harus sadar diri gitu, kita harus mensupport gitu, bukannya kita harus menonjolkan nih gue juga sutradara nih, gue juga punya adegannya, enggak gitu.
Ya tahu posisinya, posisinya seperti apa. Berarti kalau Bang Oim tuh dari berapa tahun? 12 tadi? 13 ya? 13 tahun. Itu udah berapa banyak film tuh yang dibikin? Kayaknya lebih dari 100 deh. Lebih dari 100 sih kayaknya. Oke. Iya. Terus mana yang paling berkesan? Yang terkesan mana ya? Dread ya? Tau nggak? Masing-masing sih terkesan sih gitu. Bisa aja biar kepake lagi dah. Ya, karena kan setiap cerita kita punya tantangan yang baru kan gitu. Jadi nggak mungkin semuanya sama gitu. Ya menurut gue hampir semuanya sih terkesan. Cuma gue pernah mengalami hal-hal yang tiba-tiba gue dapet proyek 1 tahun pengerjaan dan itu gonta-ganti sutradara, dan yang gue kagetnya ternyata dia termasuk setelah tayang di Indonesia dia termasuk film gue itu ada 8-10 besar film Indonesia yang gue terlibat. Dan apa itu maksudnya penontonnya ya? Iya. Ya salah satunya ya The Raid, terus film Ranah Ranah 3 Warna. sebelumnya yang pertama itu apa ya? Apa coba. Nggak ada yang tahu lagi. Gimana sih? Adalah beberapa film lah ya. Terus Perahu Kertas, terus Perahu Kertas ya. Habibie Ainun, kayak gitu-gitu sih. Gila, program-program Dan ketika gue lihat dalam 1 bulan itu mereka yang 5 besar. Iya sih, keren-keren semua ya. Ya. Iya dong. Siapa dong script continuity-nya? Oin Jacob. Oh iya. Aja sih ya kan. Kalau director favorit siapa? Favorit Oh gue seneng nih sama director ini. Emang dia, ya maksudnya cocok aja gitu menurut Bang Oim. director favorit nggak ada gitu. Semuanya. Tapi gue ada beberapa yang gue ngefans gitu dengan salah satu sutradara yang gue sampai sekarang akhirnya nggak ngobrol lagi sama dia, nggak tahu. Mungkin belum dikasih kesempatan sama Tuhan. Oh maksudnya tapi pernah kerja bareng? Pernah kerja bareng gitu. Oh. Gue suka banget ya, salah satunya itu director namanya Hanung Bramantio. Habibie Ainun ya, banyak ya. Habibie Ainun kan bukan Hanung. Yang pertama itu Fauzan Rizal. Oh itu mah bukan ya. Jadi biasanya gitu, ketika film itu meledak, gue kan Habibie Ainun kedua mau dibuat waktu itu kan, gosip-gosip ya. Terus gue tanya ngapain bikin yang kedua dan ketiga, udah jadiin masterpiece aja gitu. Makanya gue akhirnya nggak terlibat. Karena gue nggak suka. Ngapain sih maksain gitu, udah lah gitu bikin ya? Baru aja gitu. Oke. Unik juga memang ya. Iya, ngapain? Ternyata unik yang orang-orang pada mau ini. Oke. Ya kan, tapi hasilnya jadi beda kan. Iya, gitu. jadi beda sih. Ya gue jujur aja, ngalir aja ngomong gitu. Tapi Hanung Bramantio gue suka ketika dia ngedirect itu, ketika dia nge-treatment pemain segala macam, dari yang bukan pemain pun dia berhasil dan sukses sih menurut gue. Yes. Itu gue suka. Keren sih Mas Hanung. Yes. Dulu ya, tapi dulu ya. Kok gitu sih? Ya, tapi nggak tahu karena gue udah lama nggak terlibat kan sama dia. Iya. Tapi kan tadi Bang Oim cerita memang nggak pernah nonton ya, maksudnya jarang nonton film. Yeah. Tapi ada nggak sih misalkan kayak nonton yang nggak mungkin lo ya nggak nonton film Ya, gitu? nonton film ada ketika ya gue udah nggak ada kerjaan panjang, misalkan 1 bulan 2 bulan tuh ya gue nonton biasanya gitu. Apa tuh film yang menurut Bang Oim tuh ini bagus nih film ini gitu? Ada, gue pernah nonton tapi itu gue telat banget nontonnya, filmnya Mas Guntur ya. Yang mana? Yang Tampan Taylor. Oh iya. Ya itu sih menurut gue keren. Ya. Gue pernah nonton terus tiba-tiba ceritanya menarik dan judulnya juga sangat menarik dan kisahnya itu memang ya Indonesia banget gitu aja. Jadi gue menilai cerita itu kayaknya mereka ngambil dari beberapa pengalaman masyarakat di sekitar. Riset ya.
Berarti di situ continuity-nya kalau misalkan Bang Oim nonton ya, kayak nonton juga nggak sih? Oh ini editingnya continuity-nya Oh benar enggak, gitu. Enggak. gue bisa membedakan posisi kecuali gue premiere ya gitu. Oh Nah, lebih biasanya ke kalau film sendiri ya? ya Lebih ke film kalau sendiri baru. premiere gue datang, nah biasanya itu buat koreksi gue. Tapi ada nggak? Ada. Kayak ke skip gitu? Ada beberapa gitu, tapi nggak fatal ya gitu. Dan tapi gue ngerasa kayak menyalahkan diri sendiri. Aduh, kenapa ini? Nah itu yang membuat gue jadi kebangun idealis gue, dan akhirnya gue banyak berantem sama sutradara dulu gitu. Dan ternyata itu memang proses pembelajaran, dan akhirnya gue juga belajar juga ya, keputusan balik lagi ke sutradara. Kita hanya mengingatkan sebagai script continuity, itu aja untuk saat ini. Oke. Iya. Menurut Bang Oim nih pribadi ya, apa prestasi Bang Oim yang paling dibanggakan di dunia perfilman ini, dan why gitu? Apa ya? belum kesampaian sih gitu, tapi memang lagi ada yang dikejar. Mungkin nanti harusnya ada ya kayak nominasi script continuity gitu. Ya kan, untuk mengapresiasi. Kayaknya nggak ada deh di seluruh Indonesia. Iya kan? Seluruh dunia juga nggak ada kayak. Iya sih. Nggak ada. Tapi harusnya memang ini posisi ini sih cukup bener-bener ini apa namanya menentukan, dan memang harus ada. Kalau enggak kita nggak ada sih. Maksudnya kita kan sebagai pemain juga kadang-kadang lupa ya. Iya. Karena udah on karakter gitu. Ya itulah fungsinya. Ya kan dengan Continuity. kelelahan, sutradara juga hanya fokus di pengadeganan, pemain pun juga fokus di karakternya gitu. Tapi ketika untuk mengingatkan kan, ya akhirnya untungnya ada script continuity yang harus saling mengingatkan gitu untuk setiap scene selanjutnya, dan scene selanjutnya. Itu sih. Terima kasih loh Bang Oim Ya. untuk apa namanya continuity-nya Iya. selalu mengingatkan. Terima kasih juga buat anak continuity. Anak continuity dimanapun kita harus apresiasi, karena memang jarang banget sih orang-orang tahu kan, karena Ya. nggak familiar gitu. Misalkan orang tahu sutradaranya siapa, produsernya siapa, pemainnya siapa, itu udah Ya. pasti gitu Ya. kan. Tapi kan ya, kayaknya kalau untuk skip continuity itu kayak jarang gitu ya. Kalau Orang umum tahu. mungkin iya Yes. jarang. Tapi ketika di dunia perfilman, udah pada tahu pasti harus ada. script continuity siapa gitu. Ya kan? Oh dia, ya udah. Oh, Bang Oim mau ya, aman ya kan? Aman apanya nih waktunya? Oke, apa nih opini Bang Oim, menurut Bang Oim bahwa film bagus itu belum tentu laku, dan film yang laku belum tentu berkualitas. Menurut Bang Oim, kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebenarnya balik lagi ke penikmat penontonnya aja gitu. Mungkin penonton Indonesia tuh belum nggak, ya mereka hanya nonton bioskop bayar hiburan, udah itu aja. Tapi mereka jarang banget ya, mereka harus ya ada gitu, cuma 30% lah, 70%-nya hanya hiburan aja gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah cerita yang bagus dan penontonnya banyak, film yang bagus itu kayaknya belum nyampe. Iya, Iya. belum nyampe sih. Gitu. Kita punya satu hal nih, kalau Bang Oim punya satu pesan buat siapapun itu, boleh pemain, director, ataupun produser, penonton sekalipun, atau siapapun yang terlibat di dunia perfilman Indonesia ya, Bang Oim mau bilang apa? Boleh apresiasi, boleh ngatain, boleh pertanyaan, pokoknya boleh apapun, sebut namanya dan apa pesannya. Di mana ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Masa sih? Ya karena gue asik sendiri sebenarnya gitu dengan apa yang harus gue kejar di film gitu. Jadi nggak peduli orang lain. Ya gue ya paling gue bisa terlibat dengan si A, dengan si B, dengan si C ya karena gue harus belajar. Gitu. Lebih ke ngambil seperti itu. Ya. Mungkin ada orang di sini nih, mungkin kru-kru di sini.
Tuh di belakang mau nggak dikatain wah tuh siapa tuh Bang Jepri misalkan. Bang Jepri sini. Ya Mau dikatain paling nih. lebih gini aja sih Apa kalau tuh? Atau enggak sama penonton gitu. ya mungkin cara pesannya adalah buat perfilman Indonesia yang saat ini teman-teman juga di luar berjuang jam kerja. Yes. Jam kerja. Ya kan itu Iya. distandarisasikan lah gitu, maksudnya dimanusiakan manusia. Pagi pulang pagi ya. Itu karena waktu sih. Iya, kan kembali lagi ke Iya. bagaimana kita mau membuat sebuah film bagus, tapi kalau seandainya tuntutan di skenarionya bagus tapi waktunya nggak bagus, ya pasti akan jadinya maksa gitu. Harusnya kan dipertimbangkan di mana kita punya cerita yang bagus, ya kan? Ya waktunya harus kita perhitungkan gitu. Yes. Kan udah bisa ngebudgeting Iya. gitu. Soalnya budgeting di Indonesia rata-rata dilipat gandakan gitu. Nggak tahu uangnya kemana. Nah itu dia. Ya kan. Jadi harusnya ke sini jadi kemana gitu, ya kan? Mungkin cara bisnisnya ya. Ya bisnis kan. Bisnis. Jadi orang bikin film di Indonesia pandangannya adalah bisnis dulu, bukan karya dulu gitu. Beda yang kalau di luar karya dulu, bisnisnya nanti gitu. Iya. Kebalik. Iya benar. Kalau di Indonesia bisnis nih gue ngeluarin duit segini kira-kira bisa balik nggak? Nah, Udah ke pandangannya udah ke situ. Jadi karyanya nanti terlupakan. gitu. Harusnya kan wah ini bagus nih cerita ini. Ya, lebih ke ngejar penonton ini akan banyak nggak sih gitu? Ya, gitu. Ya tapi ya wajar lah, itu normal lah gitu. Yes, karena film juga bisnis, tapi ya memang harus berkesan juga, harus punya story juga yang bagus, gitu kan, waktu yang bagus, perhitungan yang bagus juga. Jadi ya akhirnya jadi terjadilah sebuah film yang baik dan yang bisa ditonton sama penikmat film di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Terima kasih Bang Oyin. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, karena banyak orang yang nggak tahu tentang script continuity, tapi itu sangat penting, posisi yang sangat penting di dunia perfilman, apalagi kita sebagai pemain dan sebagai orang yang memang produksi di film. Kita sebenarnya bukan hanya script continuity, tapi semua tim itu amat sangat berfungsi, dan maksudnya dalam artian berperan. Ya, sangat berperan baik untuk sebuah film yang akhirnya film bisa dinikmati dan bisa menjadi inspirasi buat penonton-penonton dan penikmat film di Indonesia. Ya. Terima kasih Bang Oyin sudah hadir ke sini, dan sekali lagi semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya, ini script continuity ada nih Bang Oyin. Yes. udah sekarang udah pada tahu ya. Kan? Udah tahu kan ya penonton ya, kalau script continuity itu di sebuah film tuh pasti ada. Oke? Dan semoga bermanfaat untuk diskusi kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke sini. Sampai ketemu lagi di Troy's Film Podcast. Yeay. Terima kasih Bang Oyin. Hatur nuhun.